Selamat datang di video belajar Golang. Di video kedua ini, kita akan membahas dasar dari bahasa pemrograman Golang. Untuk agendanya belajar di video ini, kita akan belajar tentang variabel dan konstanta, kemudian apa itu tipe data, pengkondisian, dan juga perulangan. Dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang defer, panic, dan juga recover. Pertama, kita akan bahas tentang variabel dan konstanta. Pertanyaannya, apa itu variabel dan konstanta dalam bahasa pemrograman Golang? Analoginya, jika teman-teman pergi ke sekolah, misal, pasti akan membawa tas untuk menyimpan buku dan juga alat tulis. Sama halnya variabel dan konstanta dalam Golang yang fungsinya untuk menyimpan sebuah data. Jadi ibarat tas ini itu adalah variabel atau konstantanya gitu. Agar lebih jelas, kita akan praktek secara langsung. Baik, silakan teman-teman buka Windows Explorer dan buat sebuah folder di mana itu nanti akan menampung aplikasi kita. Kemudian buat sebuah folder belajar Golang hari kedua gitu ya. Nah, kemudian masuk ke folder tersebut. Kemudian di sini klik kanan, open terminal. Nah, di sini masih ingat di video sebelumnya, untuk pertama kali menginisialisasi project Golang kita harus mengetikkan go mode init nama aplikasinya. Contohnya di sini belajar Golang hari kedua gitu ya. Enter. Nah, kalau kita lihat di foldernya ada file gomode-nya. Nah, kita akan buka di Visual Studio Code menggunakan cara go echo titik enter. Nah, akan otomatis dibukakan Visual Studio Code. Ini klik yes. Nah, di sini kita bikin file main.go sama seperti yang kemarin. Seperti biasa, kita ketikkan package main terlebih dahulu. Kemudian di sini import fmt aja ya untuk print nanti. Kemudian kita bikin function dulu, func main di sini. Nah, tapi di sini kita nggak pakai ini. Ini akan error ketika dia tidak digunakan. Jadi Golang itu akan memberitahu kita bahwa ada tidak variabel atau semacamnya. Ketika dia tidak digunakan, dia akan error seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah variabel. Untuk membuat variabel, kita bisa mengetikkan var nama lengkap, misalnya nama lengkap, kemudian diikuti dengan tipe datanya apa, string, kemudian baru datanya apa. Di sini misal kita tidak perlu menambahkan titik koma karena Golang tidak mewajibkannya. Baik, agar lebih jelas saya besarkan dulu fontnya. Ini adalah variabel. Di sini ibaratnya adalah tempat untuk menampung sebuah data. Kemudian contoh lagi. Di sini kita bisa mengetikkan var umur misal. Di sini umurnya 15. Kemudian ada cara lain untuk membuat variabel yang lebih singkat. Contohnya adalah status titik 2
sama dengan di sini aktif gitu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kenapa ini merah atau error. Nah, di sini error karena variabel ini tidak digunakan. Sehingga kalau teman-teman ingin ini tidak error, maka harus digunakan. Di sini untuk menggunakannya simple, kita hanya tinggal print out saja, fmt titik print line, kemudian nama lengkap. Nah, kemudian sama juga umur, fmt, dan juga status. Nah, maka dia tidak akan error karena variabelnya digunakan. Nah, untuk mengubah isi dari variabel ini bagaimana? Caranya adalah kita ketikkan nama variabelnya, contohnya status, itu kita rubah dengan tidak aktif ini. Tidak aktif. Kemudian kita print status yang baru gitu ya. Nah, maka ini nanti akan menghasilkan tidak aktif. Untuk membuktikannya kita running. Untuk merunningnya kita menggunakan konsol, jadi kontrol backtick untuk membuka sebuah terminal. Nah, di sini klik go run main.go, enter. Oke, nah di sini muncul nama, kemudian umur, kemudian status yang pertama di sini dia dicetak pertama, kemudian dirubah. Nah, kemudian dia menjadi tidak aktif di sini. Itu untuk cara merubah. Nah, selanjutnya adalah tentang konstanta. Untuk konstanta sendiri itu sama seperti variabel, cuma nilainya tidak bisa dirubah. Ketika dia sudah dibuat pertama kali, dia tidak bisa dirubah. Untuk membuat konstanta sendiri, kita hanya perlu mengetikkan const. Jadi kalau misal variabel yang bisa dirubah, itu kita pakai var, atau kita pakai tanda titik 2 sama dengan, atau kalau kita mau membuat konstanta, kita bisa menuliskan const. Jadi bukan var. Di sini contohnya adalah jenis kelamin. Sama dengan laki-laki. Dan kita print. Nah, kemudian coba kita run lagi. Nah, otomatis dia tercetak jenis kelaminnya apa. Itu untuk variabel. Sekarang kita bahas tipe data. Bayangkan teman-teman memiliki kotak sepatu dan kotak surat. Tidak mungkin teman-teman menyimpan sepatu di kotak surat kan? Tipe data dalam pemrograman punya fungsi serupa. Ia memberitahu komputer jenis data apa yang akan disimpan di dalam sebuah variabel, seberapa besar memori yang dibutuhkan, dan operasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap data tersebut. Dari banyaknya tipe data, saya membagi menjadi 2, yaitu tipe data basic dan tipe data composite. Untuk tipe data basic, ada integer, unsigned integer, byte, round, float, boolean, dan juga text. Nah, di sini integer sendiri ada banyak, integer 8, integer 16, integer 32, sampai 64. Sama seperti unsigned integer. Kalau unsigned integer ini nilai yang tidak bisa minus. Kemudian ada byte. Byte itu dia akan menyimpan sebuah kode ASCII gitu ya. Kalau round itu kode seperti emoji gitu-gitu. Kalau float dia koma, boolean itu true atau false, sedangkan string itu untuk teks gitu. Kemudian untuk tipe data composite itu ada 3, array, slice, dan juga map. Bedanya apa? Array adalah kumpulan data dengan ukuran yang sudah pasti. Kalau slice dia juga sama seperti array, yaitu kumpulan data, tapi ukurannya bisa fleksibel. Nah, sedangkan map itu dia adalah kumpulan data yang berupa
key dan juga value. Agar lebih jelas kita akan langsung mempraktekannya. Oke, di sini kita namai di sini variabel dan konstanta. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin untuk tipe data gitu. Contoh untuk membuat tipe data integer itu seperti berikut. var umur in sama dengan 15 misal. Nah, kalau teman-teman langsung mengetikkan integer in, dia akan menggunakan default. Kalau tidak in 32, ya dia pakai in 64. Nah, ini berdasarkan sistem operasi yang teman-teman pakai. Kalau misalnya teman-teman pakai operasi Windows 32 bit, maka dia akan in 32. Kalau sistem operasinya Windows 64 bit, maka dia akan in 64 gitu. Kemudian kita juga bisa langsung mengetikkan suhu misal in 8 minus 10. Nah, di sini kita bisa minus karena dia in, bukan unsigned. Nah, kalau contohnya unsigned itu var populasi misal uin itu kita kasih misal 1000. Bedanya setiap integer uin in 8, in 64, in 32 itu terletak pada kemampuan atau kapasitas data yang bisa ditampung oleh variabel tersebut. Misalnya di sini ada in 8. Jadi in 8 itu dia bisa menampung data sebanyak minus 128. Ini saya komen sampai dengan 127 data di dalam variabel. Seperti itu. Itu contohnya. Ini untuk tipe data integer. Jadi ada in 8, in 64, in 32. Nah, selanjutnya kita masuk ke float. Float ini dia adalah data angka yang dia itu koma gitu. Seperti contoh ini. Jadi float ini digunakan untuk yang koma. Misal 3,14. Ini kalau dalam bahasa Inggris dia pakai titik gitu ya. Jadi 3.14 gitu. Kemudian selanjutnya kita ke tipe data boolean. Boolean ini tipe data yang hanya boleh diisi true atau false. Nah, jadi true is login true misal, dan is admin false gitu. Jadi dia hanya ada 2 nilainya. Kalau nggak true ya dia false gitu ya. Selanjutnya adalah tipe data string. Ada 2 cara untuk membuat tipe data string ini. Jadi yang pertama itu satu line, hanya satu baris gitu ya. Dan yang kedua itu bisa beberapa baris. Contohnya var salam, tipe datanya string sama dengan. Nah, ini untuk satu baris. Bagaimana kalau kita mau lebih dari 2 baris? Kalau misal datanya lebih dari 2 baris atau banyak, teman-teman ingin melakukan enter, misal seperti ini, enter, teman-teman tidak bisa memakai tanda petik 2 seperti ini, tapi yang dipakai adalah tanda backtip. Contohnya adalah var dash
C. Nah, teman-teman juga bisa langsung seperti ini. Nah, pakai backtip. Ini adalah channel YouTube, kemudian dan sekarang ingin belajar Golang, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan enter di tengah-tengah kalimat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan array. Array, ya, dimana array ini adalah kumpulan data yang datanya itu udah fix gitu ya, jadi sudah ditentukan di awal. Jadi untuk membuatnya seperti variabel pada umumnya ya, var nama kemudian harus ditentukan. Di sini panjangnya itu berapa, panjang arraynya itu berapa. Di sini 3, dan juga tipe datanya apa, string. Berarti data yang ada di dalam array ini harus string semua dan jumlahnya sebanyak 3. Teman-teman juga bisa mendeklarasikan secara langsung seperti ini contohnya. Jadi var nilai sama dengan berapa panjangnya, kemudian tipe datanya apa, kemudian langsung kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup diisi dengan datanya apa saja. Selain itu teman-teman juga bisa mencetak panjangnya variabel nilai ini berapa sih, panjangnya array ini berapa sih. Ini akan mencetak berapa panjang data di variabel nilai. Selain array, ada juga yang namanya adalah slice. Nah, dimana slice ini lebih fleksibel. Untuk cara membuatnya adalah, misal kita punya ini variabel buah yang isinya adalah slice of string gitu ya. Jadi datanya itu berupa string. Isi datanya adalah semuanya string. Di sini ada mangga, apel, jeruk. Bedanya adalah ini kita print terlebih dahulu fmt print line, tapi di sini kita hanya print buah. Kita coba print buah mangga, berarti indeks ke 0. Jadi mulai untuk menghitungnya itu indeksnya itu mulai dari 0, 1, 2 gitu. Kita cek. Nah, kemudian kita print seluruh datanya. Nah, bedanya dengan array apa? Bedanya adalah kita bisa menambah data di slice. Caranya adalah buah sama dengan kita pakai fungsi append. Append dari variabel mana? Dari variabel buah. Dari variabel buah yang ini. Kemudian data yang mau kita tambahkan apa? Pisang. Pisang, kita juga bisa menambahkan lebih dari satu ya, tapi di sini satu saja dahulu. Nah, kemudian kita print semuanya juga. Nah, agar ini tidak error, ini saya komen terlebih dahulu. Jadi kita akan coba running terlebih dahulu. Caranya kembali, ketikkan go run main.go. Nah, di sini ada nih udah tercetak. Yang pertama, fmt print line-nya panjang dari datanya nilai itu sebanyak 3, benar. Kemudian di sini kita cetak mangga. Kemudian di sini kita cetak semuanya. Itu ada mangga, apel dan juga jeruk. Kemudian di sini kita menambahkan data di tengah-tengah. Nah, kemudian setelah kita print lagi, datanya nambah ada pisangnya. Selanjutnya adalah kita bahas tentang map. Nah, di map ini adalah variabel atau kumpulan data yang dia itu bentuknya key dan juga value. Contohnya adalah var ibu kota. Misal kalau pakai
pakai titik 2 sama dengan, kita tidak perlu menggunakan var. Jadi langsung saja ibu kota biar lebih singkat. Kemudian untuk membuatnya kita pakai make di sini dan menuliskan di sini map string dan juga string. Tapi teman-teman juga bisa langsung mengetikkan datanya langsung seperti ini, map string. Nah di sini, nah seperti ini. Jadi bisa langsung dituliskan, atau kalau teman-teman hanya ingin membuat variabelnya saja, pakai fungsi make di sini, map. Nah kemudian baru di bawahnya diisikan datanya seperti ini. Gitu. Kemudian print ibu kota. Nah di sini kasusnya adalah saya ingin melakukan print ibu kotanya Indonesia gitu ya. Nanti yang dikeluarkan di konsol itu adalah harusnya itu Jakarta. Kita coba. Nah di sini adalah Jakarta. Oke, itu adalah untuk materi tipe data. Nextnya kita belajar tentang pengkondisian. Jika teman-teman pernah tersesat kemudian menemukan pertigaan atau perempatan jalan, teman-teman mungkin mikir apakah saya harus belok kiri atau belok kanan. Sama halnya dengan bahasa pemrograman, kita dapat mengarahkan jika terjadi suatu kondisi. Misalnya, jika nilai anak ini C, apa yang ingin dilakukan? Gitu. Tentu saja kita tidak akan meluluskannya. Agar lebih jelas, untuk membuat pengkondisian, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini pengkondisian. Untuk menggunakan pengkondisian, kita menggunakan yang namanya if else. Jadi, misal ya, ada anak nilainya itu sama dengan 75 gitu ya, 75. Nah, kemudian di sini kita tentukan if nilai itu lebih dari 80, misal 80, maka nilainya adalah A gitu ya. Kalau misal dia nilainya lebih dari 70, maka nilainya B. Selain dari itu, kita pakai else, itu nilainya C. Ini kenapa error? Karena di atas kita punya nilai variabel yang sama, jadi kita tidak bisa membuat nama variabel yang sama di satu file. Jadi kita namai nilai ujian misal. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita coba running, kita lihat nilainya berapa. Nah, nilainya adalah B gitu ya. Jadi ini adalah kondisi tertentu. Jadi teman-teman nanti kalau ingin membuat sebuah program pasti akan banyak menemukan if else seperti ini. Jadi if di sini apa yang mau dicocokkan gitu ya. Kondisinya apa? Kondisinya saat ini apa? Kemudian mau dicocokkan dengan kondisi yang seperti apa? Nah, di sini else if itu ketika kondisinya itu lebih dari satu gitu ya. Dan else ini untuk selain dari kondisi yang pertama dan juga kondisi yang kedua gitu. Jadi selain, bacanya adalah selain dari kondisi di atasnya ini. Seperti itu. Itu untuk pengkondisian. Next kita akan bahas perulangan. Setiap hari kita biasanya mengulang suatu hal yang sama. Misal tidur, kemudian bangun, kemudian kerja, kemudian kita bangun lagi. Seperti halnya perulangan yang digunakan untuk melakukan sebuah tugas yang berulang. Seperti contoh ketika teman-teman disuruh merubah kata yang sama di sebuah dokumen Microsoft Word. Dan kata tersebut bisa ribuan. Jika teman-teman merubah satu persatu, maka akan capek
dan boros waktu. Bayangkan ada mesin yang kalau sekali rubah bisa kerubah semua dalam sekali tulis, maka akan menghemat waktu tentunya. Itulah konsep perulangan. Jadi kita hanya perlu sekali tulis, tapi yang dihasilkan itu dapat lebih dari satu. Agar lebih jelas kita coba praktekkan saja. Untuk perulangan di Golang kita hanya memakai for. Misalnya studi kasusnya adalah kita ingin mencetak angka 1 sampai 5. Jadi untuk melakukan tersebut adalah kita bisa mengetikkan for gitu ya. For i ini titik 2 sama dengan katakanlah 0 gitu ya. Kemudian koma i selama dia kurang dari 5 maka dia akan terus ditambah. Nah, kemudian kita print i-nya. Nah, cara bacanya adalah seperti ini. For variabel i ini kita inisialisasi bahwa i ini itu nilainya sekarang pertama kali itu adalah 0. Kemudian di nextnya di sini ini adalah kondisinya. Jika i itu masih kurang dari 5, maka dia akan mencetak ini. Mencetak perulangan ke berapa? Ke i. Nah, kemudian baru di increment. I plus plus ini increment. Jadi dia akan ditambah 1. Jadi i plus 1 gitu ya. Maka otomatis nanti outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Tapi di sini totalnya itu sebanyak 5 gitu. Jadi di sini adalah nilai dari variabel i-nya, kemudian di sini adalah kondisinya sampai kapan ini akan diulang. Nah, kemudian kita tambah gitu ya. Kita tambah gitu. Nah, ini untuk perulangan biasa. Bagaimana kalau kita melakukan perulangan untuk data slice ya. Untuk melakukan perulangan data slice, kita bisa melakukan seperti ini. Misal kita punya variabel namanya names gitu ya. Names yang isinya adalah nama gitu. Nah, untuk melakukan perulangan kita tinggal pakai for juga, tapi bedanya adalah kita pakai for yang emang khusus untuk sebuah tipe data map array gitu ya, slice gitu. Jadi berbeda dengan yang atas. Jadi di sini kita hanya perlu mengetikkan for, di sini indeksnya, kemudian value, kemudian di sini adalah name, nama variabel baru yang diisi yang diisi range dari variabel names. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini indeks ini untuk perhitungannya indeks keberapa, seperti halnya yang ini. Sekarang itu indeks keberapa gitu ya. Kemudian di sini name. Name ini adalah variabel baru yang akan diisi dengan semua data dari variabel names. Nah, kemudian baru kita cetak. Itu untuk bagaimana cara melakukan perulangan untuk data slice array. Tapi kalau map itu ada sedikit berbeda karena dia adalah base-nya key value, jadi kita tidak menuliskan indeks di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti ya sebenarnya, nggak hanya indeks. Misal i saja gini, itu bisa, tapi di sini harus i. Seperti itu. Jadi ini representasi indeksnya. Indeksnya itu indeks berapa. Jadi data ini indeksnya 0, 1, 2. Seperti itu. Seperti yang kita tahu ya, untuk tipe data map itu dia sifatnya key value. Jadi misal kita buat kota misal.
kota. Misalnya seperti ini, gitu ya. Untuk melakukan perulangannya, untuk perulangannya kita bisa menggunakan sama juga for, tapi bedanya di sini adalah kode. Ini terserah, nggak harus kode dan nggak harus indeks. Tadi kita bisa merubahnya. Dia adalah representasi dari key-nya. Kalau di data map ya, dia adalah key-nya. Kemudian adalah kota. Kota yang diisi variabel 2 ini diisi dari ini, jangan kota lah, nama kota, atau ini nama kota ya, nama kota. Di sini kota, nah di sini baru nama kota. Nah, jadi di sini itu adalah representasi dari key-nya, dan di sini adalah nilainya atau value-nya. Nah, kemudian variabel ini akan diisi data dari sini, dari nama kota, kemudian baru dicetak kodenya apa. Di sini dia ambil dari sini, kotanya apa, dia ambil dari sini. Nah, itu untuk melakukan perulangan terhadap data map, array, ataupun slice. Next, ini terakhir materi kita, yaitu tentang differ, panic, dan juga recover. Agar lebih jelas, kita sambil praktekkan saja. Jadi perintah differ itu digunakan untuk menunda eksekusi sampai fungsi sekitarnya selesai. Jadi sebelum suatu fungsi atau sebuah kode selesai gitu ya, differ ini dia akan dipanggil ketika semua kode yang ada di dalam fungsi tersebut itu selesai dijalankan. Jadi dia akan dieksekusi terakhir sendiri untuk memastikan semua kode yang ada di dalam fungsi tersebut itu selesai dieksekusi semua. Ya, untuk membuatnya kita akan buat fungsi baru, tapi tidak di sini. Materi fungsi akan kita bahas di video terpisah. Jadi di sini kita tinggal buat fungsi. Misalnya kita print sebuah tulisan ya, fmt print like 1, kemudian kita print lagi tapi menggunakan differ di sini. Itu kita print 2 dan juga 3. Nah, di sini differ ini akan dieksekusi terakhir kali. Jadi dia akan dipanggil terakhir kali. Itu. Untuk membuktikannya kita coba print di sini. Tes differ. Kita run. Nah, di sini 1 3. Nah, 1 3 dan yang terakhir itu 2. Jadi bukan 1 2 3, tapi dia akan menjalankan ini terlebih dahulu, ini, kemudian setelah memastikan 1 dan 2 ini tereksekusi, dia akan baru dipanggil. Itu fungsinya differ. Untuk panic dan recover digunakan untuk menangani error yang benar-benar tidak terduga atau exceptional error. Panic itu seperti menekan tombol darurat. Jadi ketika tombol itu ditekan, maka akan ada sebuah peringatan gitu ya. Sedangkan recover itu adalah bagaimana kita menangkap sebuah paniknya. Dan recover ini hanya bisa digunakan dalam fungsi yang differ. Contohnya adalah kita bikin fungsi baru di sini. Jadi cara bacanya adalah
R ini diisi variabel recover yang mengembalikan error gitu ya. Jadi di sini dicek jika R-nya tidak sama dengan nil, maka error terjadi gitu ya. Dan di sini kita cetak errornya. Kemudian di sini ada triggernya. If error ya, panik apa nih? Paniknya adalah terjadi error gitu ya. Maka dia akan langsung ditangkap oleh recover yang bagian ini. Seperti itu. Baru coba kita cek gimana hasilnya. Run app false. Yang pertama kita falsekan saja. Kita truekan saja. Jadi dia ini sedang panik. Yang kedua kita falsekan agar dia tidak panik. Nah, coba kita cek hasilnya. Nah, dia 1 muncul karena kalau misal dia nggak error, maka dia tidak akan mengembalikan apa-apa. Sekian dari video ini, sampai jumpa di video berikutnya.